Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alifa Hairunisa dengan NIM 21488111051 ingin mempresentasikan tentang kurikulum. Untuk yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Telaah Kurikulum Ibu Dian Eka Indriana MPD sudah memberikan waktunya untuk saya Hakikat kurikulum. Kurikulum pada hakikatnya merupakan salah satu alat yang sangat strategis dan menentukan dalam pencapaian tujuan-tujuan pendidikan. Kebudayaan dan posisi kurikulum pada tingkat satuan pendidikan sangatlah vital, bahkan menjadi syarat mutlak dan bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pendidikan, sehingga sangatlah sulit dibayangkan bagaimana bentuk pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran pada satuan pendidikan yang tidak memiliki kurikulum. Dengan demikian, pada dasarnya bukan hanya guru yang harus memahami tentang hakikat kurikulum, tetapi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah idealnya dapat memahami hakikat kurikulum sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Untuk kegiatan belajar 1, kita akan mempelajari tentang pengertian, fungsi, dan peranan kurikulum. Yang pertama, pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum selalu berkembang seiring dengan perkembangan yang ada pada dunia pendidikan. Jika diartikan dalam artian sempit atau sederhana, bisa diartikan kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal sampai akhir program pembelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. Tadi kita sudah mengartikan kurikulum dalam artian sempit atau sederhana. Sekarang kita mengartikan kurikulum dalam ruang lingkup yang luas. Secara konseptual, pengertian kurikulum dikelompokkan menjadi 3 dimensi. Yang pertama, dimensi pertama yaitu kurikulum mengandung makna bahwa pada dasarnya terdiri atas sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh siswa. Dimensi kedua, kurikulum mengandung makna tidak dibatasi hanya sebagai sejumlah mata pelajaran saja, tetapi mencangkup semua pengalaman belajar yang dialami siswa yang mempengaruhi perkembangan pribadinya. Dimensi yang ketiga, kurikulum mengandung makna bahwa kurikulum tersebut merupakan suatu program atau rencana belajar, a plan of learning. Kita masuk ke pembahasan 2, yaitu fungsi kurikulum. Jika dilihat secara khusus, bagi siswa yang menjadi subjek didik, fungsi kurikulum ada 6. Yang pertama, fungsi penyesuaian, yang bermakna kurikulum harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat yang mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Yang kedua, fungsi integrasi, bermakna bahwa kurikulum harus mampu menghasilkan siswa yang memiliki kepribadian yang dibutuhkan untuk dapat hidup dan berintegrasi dengan masyarakat. Yang ketiga, fungsi diferensiasi, bermakna kurikulum harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa, baik dari aspek fisik dan psikis yang harus dihargai dan dilayani dengan baik. Fungsi yang keempat, fungsi persiapan, bermakna kurikulum harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya, supaya dapat melanjutkan pendidikannya dengan baik. Yang kelima, fungsi pemilihan, bermakna kurikulum harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang keenam, fungsi diagnostik, bermakna kurikulum harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Kita masuk ke pembahasan 3, peranan kurikulum. Peranan kurikulum dibagi menjadi 3 peranan. Yang pertama,
Peranan konservatif adalah proses pewarisan nilai-nilai budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini. Yang kedua, peranan kreatif adalah pengembangan sesuatu yang baru dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, peranan kritis dan evaluatif adalah proses pemilihan nilai, budaya, dan pengetahuan baru yang akan diajarkan. Sekarang kita memasuki kegiatan belajar 2, yaitu komponen-komponen kurikulum. Yang pertama, A. Kurikulum sebagai sistem. Kurikulum sebagai suatu sistem, artinya kurikulum itu merupakan suatu kesatuan atau totalitas yang terdiri dari berbagai komponen di mana antara komponen satu dengan komponen lainnya saling berhubungan dan saling mempengaruhi dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran. Dalam pengembangan kurikulum untuk suatu lembaga pendidikan tertentu, pada umumnya sudah disusun oleh para perencana kurikulum dan dilaksanakan oleh para pelaksana kurikulum. Pengembangan kurikulum mempunyai banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Lanjut ke pembahasan pelaksana kurikulum. Tugas pelaksana kurikulum ada 3. Yang pertama, melaksanakan kurikulum. Maksudnya, memberikan informasi kepada peserta didik dalam waktu pembelajaran. Yang kedua, membina kurikulum. Maksudnya, menjaga dan mempertahankan agar pelaksanaan kurikulum sesuai dengan yang ditetapkan kurikulum ideal atau potensial. Yang ketiga, pengembangan kurikulum. Maksudnya, tahap lanjut dari kegiatan pembinaan untuk meningkatkan nilai tambah yang sudah dilaksanakan sesuai kurikulum potensial. Masuk ke pembahasan kedua, komponen utama atau terpenting kurikulum yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tujuan. Tujuan kurikulum menggambarkan kualitas manusia atau peserta didik yang diharapkan terbina dari suatu proses pendidikan atau pembelajaran. Yang kedua, isi atau materi kurikulum. Isi materi kurikulum merupakan pengetahuan ilmiah yang terdiri dari fakta, konsep, prinsip, nilai, dan keterampilan yang perlu diberikan kepada siswa. Kriteria dalam melaksanakan penilaian isi materi kurikulum yang dikemukakan oleh Zeiss 1976. Yang pertama, kriteria signifikan. Yang kedua, kriteria kegunaan. Yang ketiga, kriteria minat. Yang keempat, kriteria pengembangan manusia. Menyangkut urutan isi kurikulum berikut adalah beberapa cara menyusun urutan kurikulum. Yang pertama, kronologis. Yang kedua, kausal. Yang ketiga, struktural. Yang keempat, logis dan psikologis. Yang kelima, spiral. Yang keenam, rangkaian ke belakang. Yang ketujuh, berdasarkan hierarki belajar. Untuk poin ketiga, yaitu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran berkaitan dengan siasat atau cara sistem penyampaian isi kurikulum. Dalam strategi ini ada 2 pembelajaran. Yang pertama, teacher center dan mencangkup model ekspositori atau pemberian informasi. Yang kedua adalah student center. Poin keempat, evaluasi. Evaluasi ditunjukkan untuk menilai pencapaian tujuan kurikulum dan menilai proses implementasi kurikulum secara keseluruhan. Kesimpulannya, kurikulum pada dasarnya merupakan suatu sistem yang dimaksud suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen. Tujuan kurikulum memberikan petunjuk mengenai arah perubahan yang diinginkan dari suatu pembelajaran. Isi atau materi kurikulum merupakan pengetahuan ilmiah yang terdiri dari beberapa banyak faktor yang diberikan kepada siswa. Dan strategi yang digunakan dalam kurikulum pembelajaran berkaitan dengan penyampaian isi kurikulum yang diserahkan sepenuhnya kepada pelaksana kurikulum dengan mempertimbangkan beberapa komponennya. Evaluasi juga ditujukan untuk menilai pencapaian kurikulum dan menilai proses pembelajaran kurikulum secara keseluruhan
yang bisa nantinya menjadi penentu kebijakan-kebijakan tentang kurikulum dan pendidikan pada tahap selanjutnya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.